Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desi Adinani selaku fasilitator kelompok 2 ilmu dasar keperawatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT sehingga pada hari ini kita dapat melakukan SDG dengan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfita Cahya Salsabila selaku moderator untuk memimpin jalannya sesi SDG pada hari ini. Namun sebelum itu, teman-teman bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mucika Zaratul Ahya dengan NIM akhir 124. Perkenalkan, saya Indah Ulia Ramadan dengan NIM akhir 127. Saya Kaywa Dumalia dengan NIM akhir 140. Perkenalkan, saya Kaywa Sama Anwar dengan NIM akhir 115. Perkenalkan, saya Aminda Azara dengan NIM akhir 110. Perkenalkan, nama saya Ista Hayun Jawabita dengan NIM akhir 122. Perkenalkan, saya Rafina Mulia Hidayani dengan NIM akhir 129 selaku notulen. Perkenalkan, saya Alif Fikri Asifan dengan NIM akhir 131. Perkenalkan, nama saya Nanda Kondini Surya dengan NIM akhir 130. Perkenalkan, nama saya Nita Wasila Arafah dengan NIM akhir 101. Langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Namun sebelum itu saya bacakan kasusnya terlebih dahulu, yaitu perawat H bertugas sebagai perawat scrub di ruang operasi di sebuah rumah sakit. Saat memasuki ruangan operasi, perawat H sudah mematuhi standar precaution ruangan. Sebelum melakukan operasi laparotomi, perawat H dan perawat A, yaitu seorang perawat sirkuler, mengecek perlengkapan peralatan operasi kiriman dari Central Sterile Supply Department yang telah sterilisasi dengan metode autoclave dan mengecek fungsi alat penyaring udara HEPA di ruang operasi. Pada tahapan intraoperasi, perawat H melakukan surgical scrub dengan memakai sabun chlorhexidine gluconate. Perawat H mematikan keran air dengan tangan sehingga perawat A mengingatkan perawat H untuk mencuci tangan kembali. Setelah itu, perawat H menggunakan sterile gowning and sterile clothing dengan benar. Perawat melakukan skin preparation di area abdomen pasien dengan menggunakan 4% chlorhexidine gluconate and 10% povidone iodine. Saat operasi berlangsung, perawat sirkuler meminta perawat H segera menjauhi meja operasi dan mengganti gaun dan sarung tangan steril karena perawat H tidak sengaja menyentuh kaki pasien. Kemudian langsung aja untuk pertanyaannya. Yang pertama yaitu identifikasi kata asing pada kasus ini. Dari teman-teman mungkin ada pendapat, dipersilakan. Baik, saya izin berpendapat. Ya, silakan Indah. Yang pertama ada perawat scrub. Perawat scrub itu adalah perawat perioperatif atau perawat bedah. Perawat bedah ini terdaftar atau perawat praktis berlisensi, kemudian bekerja sama dengan ahli bedah, ahli anestesi, dan anggota tim bedah lain. Kemudian yang kedua ada standar precaution ruangan, yaitu kewaspadaan utama yang merujuk pada menghindari kontak dengan tubuh pasien. Lalu yang nomor 3 ada laparotomi, yaitu tindakan pembedahan yang mengiris pada dinding perut. Kemudian yang keempat ada Central Sterile Supply Department. Itu adalah instalasi di rumah sakit yang menjadi koordinator dari suatu sistem kerja supply dan alat-alat steril. Lalu yang kelima ada metode autoclave, yaitu alat yang digunakan untuk membersihkan atau mensterilisasi alat seperti gelas, kaca, atau besi dari kontaminasi mikroba dengan cara uap panas. Kemudian yang keenam penyaring udara HEPA, yaitu penyaring udara yang dirancang dapat menahan debu atau partikel lainnya sampai ukuran mikron. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Oke, apakah dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan di medium standard precaution. Menurut When Coastal Department of Health Service,
Standard precaution adalah rangkaian praktik atau tindakan yang bertujuan untuk pengendalian infeksi dan pencegahan penularan penyakit yang dapat ditularkan melalui kontak dengan darah, cairan tubuh, kulit yang terluka, ruang maupun selaput lendir pasien. Komponen dari standard precaution itu ada kebersihan tangan, keamanan benda tajam, kebersihan dan disinfeksi, kebersihan pernapasan atau kebersihan udara, dan pembuangan limbah. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya izin menambahkan selanjutnya itu ada intraoperasi, yaitu suatu masa pasien sudah berada di meja pembedahan sampai ruang pulih sadar, yaitu PACU, yaitu post anesthesia care unit. Kemudian selanjutnya ada surgical scrub, yaitu pakaian sanitasi yang terlibat dalam perawatan pasien. Kemudian yang selanjutnya sabun fluorescin gluconate, yaitu antiseptik yang digunakan untuk mencegah penyebaran infeksi karena luasnya cakupan antiseptik tersebut dalam membunuh bakteri. Ya, kemudian selanjutnya ada abdomen, yaitu daerah antara toraks dan pelvis atau rongga perut yang berisi alat pencernaan. Kemudian yang terakhir ada povidone iodine, yaitu antiseptik untuk mengurangi resiko infeksi. Ya, cukup. Jadi saya terima kasih. Oke, kita lanjut untuk nomor kedua. Apa definisi kewaspadaan standar, sterilisasi, dan disinfeksi? Silakan dari teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat? Silakan. Izin berpendapat ya. Yang pertama ada standard precaution, yaitu tindakan pencegahan infeksi menular saat pelayanan terhadap pasien. Contohnya itu pemakaian APD seperti sarung tangan atau glove dan Google atau kacamata. Yang kedua ada sterilization, yaitu proses penghilangan semua jenis mikroorganisme seperti bakteri dan virus yang terdapat dalam suatu benda. Yang ketiga ada disinfection, yaitu proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin di sini saya akan menambahkan untuk nomor 2. Yang pertama yaitu standar precaution atau kewaspadaan standar merupakan kewaspadaan dalam pencegahan dan tindakan pengendalian infeksi rutin yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi. Konsep sederhananya itu kewaspadaan standar itu apa yang perlu dilakukan setiap saat dan apa yang perlu dilakukan di semua lingkungan perawatan setiap saat untuk meminimalkan risiko orang tertular infeksi. Kemudian untuk sterilisasi adalah sebuah teknik membersihkan dan membebaskan suatu benda dari segala kehidupan mikroorganisme, baik itu protozoa, fungi, bakteri maupun virus, bisa dengan cara pemanasan, penyinaran ataupun dengan zat kimia. Prinsip dasarnya yaitu sebagai pemusnahan mikroorganisme. Nah, untuk disinfeksi yaitu proses pengurangan atau menghilangkan jumlah mikroorganisme ke tingkat bahaya yang lebih rendah. Prinsip dasar dari disinfeksi ini yaitu untuk mengurangi jumlah mikroorganisme penyebab penyakit. Mungkin itu saja. Apakah dari teman-teman lain ingin menambahkan? Cukup ya. Kita lanjut untuk nomor ketiga, yaitu apa sajakah jenis kewaspadaan standar? Silakan dari teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat? Saya izin berpendapat. Yang pertama ada cuci tangan atau hand hygiene, karena tangan ini sebagai anggota gerak yang sering digunakan untuk menyentuh pasien. Kemudian cuci tangan ini bisa memutus rantai transmisi infeksi. Kemudian yang kedua ada penggunaan APD, yaitu sarung tangan, masker, pelindung mata, pelindung wajah, penutup kepala, gaun pelindung atau apron, sandal atau sepatu tertutup. Ini digunakan ketika berhadapan dengan pasien yang berpotensi menularkan penyakit. Tujuannya itu melindungi kulit dan memberi kuasa dari resiko perjalanan darah, cairan tubuh, sekret, ekskreta untuk dan selaput lendir dari pasien ke petugas atau sebaliknya. Kemudian ada dekontaminasi perawatan pasien.
pada tahun 1968, Spalding mengusulkan tiga kategori risiko yang berpotensi infeksi, yaitu kritikal, berhubungan dengan jaringan steril atau sistem darah. Ini termasuk risiko infeksi tingkat tinggi. Kalau jika gagal manajemen steril kritikal ini bisa mengakibatkan infeksi yang serius atau fatal. Kemudian yang kedua, semi kritikal, ini adalah terpenting kedua. Jadi kita harus tahu dan terampil dalam penanganan peralatan invasif, pemrosesan alat, disinfeksi tingkat tinggi, kemudian memakai sarung tangan bagi petugas yang menyentuh mukosa atau kulit tidak utuh. Kemudian selanjutnya ada non-kritikal, ini tingkat rendah dalam dekontaminasi perawatan pasien. Ini dilakukan dengan penata laksanaan peralatan bekas pakai, peralatan pasien yang bekas pakai, perawatan pasien yang terkontaminasi darah atau cairan tubuh. Ada satu lagi, maaf. Kemudian yang terakhir ada pengolahan limbah. Itu kita harus mampu meminimalisasikan limbah dengan cara reuse, reduce, recycle. Nah, kemudian ini bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung dan masyarakat sekitar fasilitas kesehatan dari penyebaran infeksi dan membuang bahan-bahan berbahaya dengan aman. Terima kasih. Apakah dari teman-teman lain ingin menambahkan? Baik, mungkin saya akan sedikit menambahkan, yaitu yang pertama pengendalian lingkungan. Maksudnya dari pengendalian lingkungan ini yaitu di fasilitas pelayanan kesehatan dengan upaya perbaikan kualitas udara, kualitas air, permukaan lingkungan, serta desain dan konstruksi bangunan. Hal ini dilakukan untuk mencegah transmisinya mikroorganisme kepada pasien, petugas maupun pengunjung. Kemudian yang kedua yaitu penata laksanaan linier. Penata laksanaan linier yang sudah digunakan harus dilakukan dengan hati-hati. Kehati-hatian ini mencakup penggunaan perlengkapan APD yang sesuai dan membersihkan karena secara teratur sesuai pedoman kewaspadaan standar. Kemudian yang ketiga yaitu pelindungan kesehatan petugas. Rumah sakit ini harus mempunyai kebijakan untuk penata laksanaan akibat tusukan jarum atau benda tajam bekas pakai pasien. Petugas harus selalu waspada dan hati-hati dalam bekerja untuk mencegah terjadinya trauma saat menangani jarum, skalpel, dan alat atau alat tajam lain yang dipakai setelah prosedur saat membersihkan instrumen dan saat membuang jarum. Ini itu saja. Apakah dari teman-teman lain yang ingin menambahkan? Cukup, kita lanjut untuk nomor keempat, yaitu apa perbedaan antara sterilisasi dan disinfeksi. Silakan teman-teman, ada yang ingin berpendapat? Ya, saya izin berpendapat. Menurut saya perbedaan antara sterilisasi maupun disinfeksi yaitu pada spora bakteri. Spora bakteri ini adalah poin utama yang membedakan antara disinfeksi dan sterilisasi. Pada disinfeksi hanya untuk membunuh sel vegetatif dan tidak membunuh spora. Namun, untuk sterilisasi itu dapat membunuh sel vegetatif dan spora. Mungkin itu saja. Apakah dari teman-teman lain ingin menambahkan? Saya izin menambahkan. Yang pertama dari disinfeksi yaitu mengurangi jumlah mikroorganisme patogen pada instrumen dengan menghilangkan atau membunuh patogen. Jadi sporanya itu tidak selalu dibunuh, tapi tetap berkurang karena adanya proses pembersihan ini. Kemudian disinfeksi ini bisa memakai cara kimia atau thermal, memakai air panas pada alat yang tahan panas. Kemudian disinfeksi ini kemudian disinfeksi ini lebih tidak
ini tidak baik daripada sterilisasi apabila diterapkan pada peralatan yang digunakan pada tindakan invasif. Kemudian disinfeksi ini juga harus didahului oleh pembersihan mekanis atau manual. Kemudian metodenya harus sesuai dengan peralatan tertentu dan cocok untuk tujuan penggunaan peralatan. Kemudian yang kedua ada sterilisasi, yaitu tindakan mencegah terjadinya kontaminasi dan penularan penyakit infeksi. Didahului dengan cara mekanik atau manual, menghilangkan semua bentuk kehidupan mikroba termasuk bakteri, virus, mikroplasma, dan spora. Kemudian prosesnya menggunakan bahan biosidal atau proses fisik. Yang terakhir menggunakan cara fisik dan kimia. Ya, terima kasih. Apakah ada teman-teman lain ingin menambahkan? Silakan. Izin menambahkan, perbedaan dari disinfeksi dan sterilisasi itu untuk disinfeksi sendiri sering digunakan pada orang awam, tidak hanya digunakan pada fasilitas medis. Sementara sterilisasi itu lebih sering digunakan untuk fasilitas medis seperti mensterilkan peralatan pasien atau dan sebagainya. Baik, terima kasih. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja jenis sterilisasi dan prosedurnya? Silakan teman-teman untuk menambahkan. Oke, silakan. Baik, perkenalan saya akan dengan akhir 110. Mungkin yang pertama ada sterilisasi suhu tinggi, sterilisasi uap bertekanan atau STEM atau autoclave. Teknik autoclave paling sering digunakan di rumah sakit dan paling direkomendasikan. Sterilisasi dengan cara ini menggunakan pendekatan uap bertekanan suhu dan waktu tertentu. Ada dua tipe, yaitu gravity displacement atau autoclave. Pada metode ini, uap akan berada di bagian atas atau di samping dari tabung steril karena uap lebih ringan dan maka uap akan mendorong udara keluar dari bagian bawah tabung melalui lubang pembuangannya. Lalu ada heat speed pre-vacuum steriles. Tipe ini hampir serupa dengan tipe sebelumnya, tetapi tipe ini dilengkapi dengan pompa vakum atau injektor untuk memastikan pembuangan udara dari ruang sterilisasi dan juga berfungsi sebagai pengatur tekanan. Lalu ada flash sterilization untuk alat medis yang sudah dikemas selama 3 hingga 10 menit dengan suhu 132 derajat Celcius pada gravity displacement sterilizer. Lalu ada sterilisasi panas kering atau dry head sterilisasi. Berfungsi untuk mematikan organisme dengan mengoksidasi komponen sel atau mendenaturasi enzim. Alat yang digunakan dengan cara ini yaitu benda logam, bahan seperti bubuk, talc, vaselin, dan kaca. Peralatan yang disterilisasikan harus dicuci, disikat, dan didesinfektan terlebih dahulu. Kemudian dikeringkan dengan lap dan diatur kegunaannya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ingin menambahkan? Izin untuk menambahkan tadi sudah disebutkan oleh Akan mengenai sterilisasi panas kering. Saya izin menambahkan mengenai sterilisasi panas basah, di mana metode ini menggunakan suhu di atas 100 derajat Celcius dilakukan dengan uap, yaitu bisa kita sebut dengan autoclave, alat serupa pressure cooker dengan pengatur tekanan dan juga pengaman. Prinsip ini terjadi koagulasi yang lebih cepat dalam keadaan basah dibandingkan keadaan kering. Kemudian untuk sterilisasi mode kimia ada menggunakan etilen oksida, di mana setelah tahap pengosongan udara menggunakan vakum, sterilisasi dicapai dengan gas etilen oksida dalam kondisi kelembapan, suhu, waktu, dan konsentrasi gas yang terkendali. Kemudian hidrogen peroksida plasma, di mana setelah pengosongan udara oleh vakum sangat dalam dan mencapai tahap plasma, di mana sterilisasi dicapai melalui pemberian aliran uap hidrogen peroksida plasma dengan pantauan frekuensi radio. Kemudian ada asam prasetat, di mana
asam prasetat atau asam peroksiasetik dalam konsentrasi rendah dapat merusak sangat cepat semua mikroorganisme termasuk spora bakteri. Asam prasetat tetap efektif dengan adanya bahan organik dan sporicidal meskipun pada temperatur rendah. Seperti itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada teman-teman lain yang ingin menambahkan? Ya, silakan. Izin menambahkan pendapat dari Halil. Saya ingin menyebutkan jenis sterilisasi yang belum disebutkan tadi. Yang pertama ada sterilisasi menggunakan plasma. Plasma secara umum didefinisikan sebagai gas terdiri dari elektron, ion-ion maupun partikel-partikel neutral. Metode sterilisasi plasma tidak dapat digunakan untuk mensterilkan alat dengan lumen berdiameter kurang dari 6 meter maupun untuk alat dengan panjang lebih dari 30 cm. Tidak dapat digunakan untuk mensterilkan lumen dengan ujung tak berlubang. Lalu yang kedua itu ada sterilisasi suhu rendah uap formaldehid. Sifat bakterisidal gas formaldehid telah dikenal sejak lama. Gas ini bekerja membunuh mikroorganisme melalui mekanisme alkisasi. Formaldehid telah lama digunakan untuk mendisinfeksi ruangan, lemari maupun instrumen-instrumen lainnya. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman lain yang menambahkan? Silakan. Baik, izin menambahkan untuk sterilisasi yang pemanasan kering. Jadi ada juga dengan cara pemijaran. Metode ini dengan memanaskan alat biasanya berupa ose di atas api bunsen sampai ujung ose memijar. Yang kedua ada cara pembakaran. Pembakaran dilakukan untuk alat-alat dari bahan logam atau kaca dengan cara dilewatkan di atas api bunsen namun tidak sampai memijar. Terus yang ketiga ada hot air oven, yaitu sterilisasi. Dengan metode ini digunakan untuk benda-benda dari kaca atau gelas. Petri, tabung Erlenmeyer. Tidak boleh bahan yang terbuat dari karet atau plastik. Oven suhu sekitar 160 sampai 180 derajat Celcius selama 1,5 sampai 3 jam. Alat-alat tersebut terlebih dahulu dibungkus menggunakan kertas sebelum dilakukan sterilisasi. Yang keempat ada insinerator. Bahan-bahan infeksius seperti jarum bekas, suntikan yang ditampung dalam seperti box, biohazard, darah dilakukan sterilisasi dengan menggunakan insinerator. Hasil pemanasan dengan suhu 8.700 sampai 9.800 Celcius akan menghasilkan polutan berupa asap atau debu. Hal ini yang menjadi kelemahan dari sterilisasi dengan metode ini. Namun metode ini dapat meyakinkan bahwa infeksius dapat dieliminasi dengan baik yang tidak dapat dilakukan dengan metode lainnya. Baik, apakah dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin saya tadi ingin menambahkan mengenai sterilisasi dengan radiasi, di mana radiasi ini bisa menggunakan radiasi ultraviolet yang biasanya digunakan untuk tempat-tempat yang terdapat kuman seperti kamar operasi, kamar isolasi, dan kamar-kamar yang memerlukan udara steril. Hal ini dapat dilakukan dengan sterilisasi udara atau air sterilization yang memakai radiasi ultraviolet. Kemudian sterilisasi dengan filtrasi, di mana metode ini menggunakan penyaringan yang digunakan untuk bahan yang sensitif terhadap panas. Bahan berbentuk cairan, misalnya enzim. Filtrasi cairan secara luas hanya digunakan dalam produksi obat-obat atau pada sistem irigasi dalam ruang operasi. Mungkin itu saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya, yaitu apa saja jenis disinfeksi dan prosedurnya? Silakan dari teman-teman untuk berpendapat. Baik, menurut jurnal yang pernah saya baca, jenis desinfektan dan prosedurnya yaitu jenis antiseptik dan desinfektan bermacam-macam menurut Leysimer 20. Satu, golongan aldehid yaitu formaldehid glutaral. Yang kedua ada golongan guanid yaitu klordehine polyhexymethylen guanid. Yang ketiga ada cetrimate, dan keempat golongan senyawa benzalkonium. Yang kelima
etilen oksida. Yang keenam ada halogen. Yang ketujuh ada lodofosfos. Antiseptik yang digunakan masyarakat adalah sabun tangan antiseptik dan hand sanitizer. Namun ternyata ada antiseptik lain yang efektif dapat melindungi tubuh dari virus, yaitu ada povidone iodine dalam bentuk semprotan hidung dan obat kumur. Propiodidone memiliki efek virusidal yang lebih besar dibandingkan antiseptik lainnya. Ada prosedur standar penggunaan desinfektan yang dapat digunakan. Yang pertama, 100 mg per liter klorida dapat digunakan pada permukaan benda dan 75% etanol dapat ditambahkan setiap 4 jam untuk bahan korosif. Yang kedua, jika dicurigai terpapar udara dalam ruangan, buka jendela atau pintu selama 30 menit, semprotkan perlahan dengan pembersih klorin 1000 mg. Dan yang ketiga, ada tanah dapat dibersihkan dengan desinfektan yang mengandung 1000 mg klorin setiap 4 jam. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman lain yang menambahkan? Izin menambahkan terkait desinfeksi dan tata caranya. Jadi desinfeksi dengan metode fisika dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, merebus pada suhu 1000 derajat Celcius selama 15 menit dapat membunuh bakteri vegetatif. Pasteurisasi pada suhu 630 derajat Celcius selama 30 menit atau 720 derajat Celcius selama 15 detik yang berfungsi membunuh patogen pada makanan namun tidak mengurangi nutrisi dan rasa dari makanan tersebut. Yang kedua, menggunakan radiasi non-ionisasi seperti ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang yang panjang dengan low energy. Contohnya adalah untuk membunuh bakteri yang ada di permukaan BCS. Sehingga sebelum menggunakan BCS, sinar UV harus dinyalakan terlebih dahulu, yaitu kurang lebih 30 menit sebelum penggunaan. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman ingin menambahkan? Silakan. Izin menambahkan, jenis disinfektan yang saya baca dari jurnal itu ada iodin. Yang pertama ada iodin. Iodin merupakan disinfektan yang efektif untuk proses desinfeksi air dalam skala kecil. 2 tetes iodin 2% dalam larutan etanol cukup untuk mendesinfeksi 1 liter air jernih. Yang kedua ada amonium kuartener. Amonium kuartener merupakan garam amonium. Amonium kuartener yang sering digunakan adalah trimethyl ammonium bromide atau disingkat CTAB atau lauryl dimethyl benzil klorida. Yang ketiga ada alkohol. Alkohol merupakan disinfektan yang banyak dipakai untuk peralatan medis, contohnya termometer oral. Yang keempat ada fenol. Fenol merupakan bahan antibakteri yang cukup kuat dalam konsentrasi 1-2% dalam air. Umumnya dikenal dengan lysol dan kreolin. Fenol dapat diperoleh melalui distilasi produk minyak bumi, terutama kalium permanganat. Penggunaan senyawa ini dapat menimbulkan perubahan rasa, warna, dan bau pada air. Meskipun begitu, senyawa ini cukup efektif terhadap bakteri Vibrio cholerae. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang ingin menambahkan? Izin untuk menambahkan untuk disinfeksi kimia, saya ingin menambahkan untuk senyawa halogen, di mana terutama iodin dan klorin merupakan antimikroba yang cukup efektif. Iodin adalah antiseptik tertua dan paling efektif terhadap banyak jenis bakteri, endospora, fungi, dan beberapa virus. Kemudian ada bisphenol, di mana bisphenol ini merupakan senyawa turunan fenol. Contoh dari bisphenol adalah hexachlorophene, merupakan bahan Proteon histohex, di mana ini digunakan sebagai prosedur kontrol mikroba pada tindakan pembedahan di rumah sakit. Kemudian ada klorin, di mana natrium hipoklorit memiliki aktivitas antimikroba spektrum luas, namun tidak aktif terhadap materi organik. Kemampuan gramicidalnya disebabkan oleh asap hipoklorit yang terbentuk saat klorin ditambahkan air.
Asam hipoklorit akan mengoksidasi protein sehingga memberatkan rusak dan terjadi inaktivitas enzim mikroorganisme. Hipoklorit tidak stabil dalam pengenceran, mengkorosi bahan logam sehingga tidak digunakan untuk tujuan penyimpanan. Pelakuan dilakukan minimal 30 menit. Hal ini digunakan untuk disinfeksi air atau kaporit, disinfeksi barang laundry, peralatan gigi, dan permukaan lingkungan bersih. Itu dari saya serahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman lain ingin menambahkan? Mungkin menurut saya jika disinfektan tidak digunakan sesuai pertakarannya, efek yang paling umum terjadi adalah iritasi. Iritasi dapat berupa iritasi kulit, pernapasan, mata, dan dapat menyebabkan keracunan. Namun berdasarkan jenis antiseptik dan desinfektan, masing-masing antiseptik dan desinfektan tentunya memiliki bahaya masing-masing. Itu tambahan saya kembalikan ke Bapak. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut untuk nomor selanjutnya, yaitu bagaimana cara melakukan teknik cuci tangan mudah dengan benar. Silakan dari teman-teman, apakah ada yang berpendapat? Baik, jadi sebelum saya menjelaskan cara mencuci tangan untuk bedah, saya izin menjelaskan untuk cuci tangan standar dulu. Jadi sebelum cuci tangan kita harus melepas semua perhiasan. Tidak diperbolehkan cuci tangan apabila terdapat luka terbuka, luka bakar atau lesi pada kulit tangan atau lengan. Kemudian lengan baju digulung di atas siku. Untuk lama proses cuci tangan adalah sekitar 3-5 menit. Pada saat cuci tangan, setiap kontaminasi atau gangguan yang mengharuskan untuk mengulangi kembali semua urutan cuci tangan dari awal. Kemudian posisi tangan harus selalu lebih tinggi dari siku karena air yang mengalir dari siku merupakan air kontaminan. Kemudian untuk yang langkah-langkah cuci tangan mudah, di mana ini kita membuka keran air otomatis atau keran manual dengan siku atau tangan bagian yang tidak digunakan untuk cuci tangan steril, kemudian menggunakan lutut atau kaki, membasahi tangan dan lengan sampai 5 cm di atas siku di bawah air mengalir. Kemudian kita membuka sikat atau spons, lalu membersihkan kuku dengan menggunakan pembersih kuku di bawah air mengalir, mengambil sikat atau spons, kemudian menuangkan larutan antiseptik secukupnya, kemudian melumuri dan menggosok seluruh permukaan tangan sampai 5 cm di atas siku, menyikat kuku jari pada masing-masing tangan selama 1 menit, membuang sikat dan spons tetap di tangan, lalu membilas dengan air mengalir mulai dari tangan sampai siku hingga bersih. Mungkin itu saya kembalikan ke teman-teman. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ingin menambahkan? Izin menambahkan pendapat dari Alif. Mungkin kegelapannya itu lumuri kembali tangan sampai 3/4 lengan dengan menggunakan chlorhexidine 4%. Gunakan spons untuk membersihkan tangan kiri dan kanan. Lalu punggung tangan 15 detik, kemudian 10 jari secara berurutan. Setiap jari digosok seolah mempunyai sisi pada masing-masing tangan selama 30 detik. Lalu membuang spons, kemudian dibilas di bawah air mengalir sampai bersih. Yang ke-9 itu lumuri kembali dengan chlorhexidine 4% pada tangan sampai pergelangan. Gosok tangan selama 1 menit untuk kedua tangan. Kemudian bilas di bawah air mengalir sampai bersih. Selanjutnya, biarkan air mengalir dari arah tangan sampai ke siku untuk mencegah kontaminasi. Lalu perhatikan posisi tangan agar lebih tinggi atau sejajar dengan bahu. Selanjutnya, pastikan larutan antiseptik untuk cuci tangan kontak dengan tubuh dalam waktu yang direkomendasikan. Lalu selanjutnya, menutup keran air dengan siku atau kaki jika tidak menggunakan keran otomatis. Lalu perhatikan posisi tangan saat menuju kamar operasi. Lalu yang selanjutnya, gunakan punggung untuk membuka kamar bedah jika tidak tersedia pintu otomatis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ingin menambahkan? Silakan. Jadi mungkin ada alat dan bahan yang digunakan saat mencuci tangan. Yang pertama ada air bersih, digunakan untuk membilas dan membasahi tangan sebelum dan sesudah menggunakan sabun. Yang kedua ada sabun cuci tangan, membantu menghilangkan kotoran minyak dan kuman dari tangan. Yang ketiga ada keran air, sumber air bersih digunakan untuk mencuci tangan. Yang keempat ada handuk bersih, digunakan untuk mengeringkan tangan setelah mencuci. Yang kelima mungkin tisu sekali pakai, alternatif untuk mengeringkan tangan jika tidak tersedia handuk bersih. Yang keenam
tempat sampah, tempat untuk membuang tisu sekali pakai setelah digunakan. Dan mungkin persiapannya yaitu yang telah disampaikan Alif tadi. Persiapannya ada sabun cuci tangan, perhiasannya juga dilepas seperti cincin, gelang, dan yang lainnya yang mengganggu kita untuk mensterilkan tangan. Pastikan semua bahan dan alat tersedia dalam kondisi bersih saat hendak mencuci tangan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut untuk jawaban, itu bagaimana cara memakai dalam melepas gaun steril dan sarung tangan yang benar. Silakan dari teman-teman, apakah ada yang berpendapat? Ada, silakan Aida. Jadi penolakan masyarakat Indonesia adalah SK30 sebelum berpendapat. Jadi untuk cara memakai dan melepas gaun dan sarung tangan dengan benar, yang pertama pasti memakai gaun dulu. Pastinya bila belum dilipat dengan benar, maka lipat area dalam itu jadi bagian di belakang itu di atas. Jadi yang bagian belakang itu harusnya itu berada di bagian atas begitu. Lalu selanjutnya masukkan kedua tangan ke dalam gaun tanpa menyentuh bagian luar. Jadi bagian dalamnya itu dicubit gitu di bagian lengannya. Lalu tangannya itu dimasukkan, lalu gaunnya dirapikan. Selanjutnya apabila memang sudah ada asistennya, maka bisa meminta tolong asisten untuk mengikat di bagian belakang dan juga bisa memakaikan head cap di kepala. Sudah habis itu memakai sarung tangan steril. Apabila belum disiapkan, maka meminta asisten untuk menyiapkan. Lalu sesuaikan dengan instruksi. Apabila dalam sarung tangan itu kan ada bagian left and right, bagian kanan, bagian kiri dan kanan. Jadi disesuaikan dan juga disesuaikan dengan gambarnya. Jadi tangannya itu yang agak ibu jadi itu agak sedikit menakuk ya, sesuai dengan gambarnya. Lalu bisa tangan kanannya itu masuk terlebih dahulu dengan menyentuh di bagian dalam, jangan sampai menyentuh bagian luar sarung tangan agar tetap steril. Apabila sudah bagian tangannya itu sudah terpasang, lalu bagian sebelah kiri ini kebalikannya. Jadi sentuh di bagian luar sarung tangan, jangan di bagian dalam sarung tangan. Apabila sudah, maka lalu dirapikan. Selanjutnya melepas handscoon. Untuk melepas itu, menurut saya melepas handscoon terlebih dahulu, baru melepas gaun. Jadi melepas sarung tangan latex atau sarung tangan sterilnya itu, sarung tangan kanannya itu dilepas itu di bagian luar. Yang bagian tangan kiri itu mencubit sarung tangan bagian kanan dilepas, lalu bagian kanan ini melepas di bagian dalamnya begitu. Bila itu sudah, langsung digulung untuk dibuang ke sampah medis. Lalu melepas gaun seperti biasa, bisa meminta tolong dengan asisten perawat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, izin menambahkan dan pendapat saya. Menurut saya itu melepas gaun dan glove-nya itu harusnya gaunnya dulu, karena glovingnya kan udah sampai sini, sampai lengan gaunnya. Jadi harus melepasnya dari belakang sini agar tangannya tidak terkontaminasi oleh glovingnya lagi dan gauningnya lagi saat melepas gauningnya. Karena kalau udah terkontaminasi tangannya lagi tuh harus cuci tangan lagi. Kalau misalnya melepasnya itu di tengah-tengah operasi. Perawat memegang bagian luar dari satu glove dengan tangan bersarung tangan dan menghindari menyentuh pergelangan tangan. Yang kedua itu perawat melepaskan sarung tangan dengan dibalik bagian luar ke dalam dan dibuang ke sampah medis. Perawat menggunakan ibu jari atau telunjuk yang tidak memakai sarung tangan, ambil bagian dalam sarung tangan dan melepaskan sarung tangan kedua dengan bagian dalam, keluarkan, buang pada tempat sampah medis. Yang step paling penting adalah mencuci tangan setelah melepaskan gowning dan gloving, menggunakan air hangat dan juga sabun. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ingin menambahkan?
Cukup untuk kita lanjut nomor selanjutnya, yaitu identifikasi penerapan kewaspadaan standar sterilisasi dan desinfeksi berdasarkan kasus. Bahkan dari teman-teman apa yang ingin berpendapat? Baik, perkenalkan nama saya Istahayu dengan NIM akhir 122. Penerapan standar precaution yang pertama pada tahap intraoperasi, perawatan melakukan surgical scrub dengan memakai sabun chlorhexidine gluconat. Yang kedua, perawat H sempat mematikan keran air dengan tangan dan perawat A mengingatkannya untuk mencuci tangan kembali. Kemudian perawat H mencuci tangannya kembali. Yang ketiga, yaitu perawat H menggunakan steril gowing dan steril gloving dengan benar. Kemudian penerapan standar sterilisasi. Yang pertama, perawat H dan perawat A mengecek perlengkapan peralatan operasi kiriman dari CSSD yang telah disterilisasi dengan metode autoclave. Yang kedua adalah mengecek fungsi alat penyaring udara atau HEPA di ruang operasi. Yang ketiga, penerapan standar disinfeksi. Saat operasi berlangsung, perawat H tidak sengaja menyentuh kaki pasien, sehingga perawat sekuler meminta perawat H segera menjauhi meja operasi, mengganti gaun dan sarung tangan steril. Dari saya cukup. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan penerapan desinfeksi pada kasus tersebut, yaitu perawat melakukan skin preparation di area abdomen pasien yang menggunakan 4% chlorhexidine gluconat dan 10% covid iodine. Apakah dari teman-teman yang lain ingin menambahkan? Oke, baik, kita lanjut untuk nomor berikutnya, yaitu identifikasi masalah sterilisasi dan disinfeksi pada kasus tersebut. Silakan dari teman-teman. Ya, oke. Izin berpendapat. Jadi yang permasalahannya itu ada kesalahan dalam sterilisasi yang apabila diabaikan dapat menyebabkan kesalahan terdapat pada perawat H yang tidak sengaja menyentuh kaki pasien, perawat H yang sudah menggunakan gaun dan sarung tangan steril menyentuh kaki pasien yang tidak steril. Hal tersebut menjadikan perawat H dianggap tidak steril lagi dan harus kembali mencuci tangan, mengganti gaun serta sarung tangan steril yang baru. Ya, silakan. Izin menambahkan dari pendapat dari Muslika. Jadi benar bahwa termasuk masalah sterilisasi. Jadi perawatnya itu mematikan keran dengan tangan. Jadi memang harusnya itu mematikan keran itu kalau bisa harusnya dengan siku gitu. Kalau misal fasilitasnya itu memang belum mencukupi. Selain itu bisa setelah dilakukan cuci tangan bisa dengan sabun dibersihkan, disiram dan dibasahi alkohol 70% sehingga kembali steril. Selanjutnya ada masalah disinfeksi. Jadi pada bagian perawat H itu diperintahkan untuk menjauhi meja operasi dan mengganti gaun dan sarung tangan steril karena memang perawat H ini tidak sengaja menyentuh kaki pasien ini. Juga berkaitan dengan mencegah terjadinya kontaminasi oleh mikroorganisme pada jaringan dari pasien ini. Karena sebenarnya disinfeksi ini itu adalah untuk mencegah terjadinya infeksi dengan menghambat atau menghancurkan tumbuhnya organisme patogen pada luka yang ada di pasien. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang ingin menambahkan? Ya, sampai. Izin menambahkan, tadi kan ada setelah melakukan surgical scrub dengan memakai sabun chlorhexidine gluconat, perawat mematikan keran air dengan tangan. Mematikan keran air yang tidak steril dengan menggunakan tangan dapat menyebabkan tangan perawat terkontaminasi, yang kemudian dapat ditransfer ke area operasi atau alat steril lainnya. Tindakan yang dilakukan perawat ini tentu saja melanggar prinsip kebersihan dalam prosedur sterilisasi. Setelah melakukan surgical scrub, seharusnya perawat menghindari kontak langsung dengan permukaan atau benda yang tidak steril untuk mencegah kontaminasi ulang. Kemudian saat operasi berlangsung, perawat H tidak sengaja menyentuh kaki pasien selama operasi. Perawat dan tenaga medis lainnya harus mempertahankan kebersihan dan sterilisasi untuk mencegah kontaminasi. Sentuhan tidak sengaja yang dilakukan oleh perawat H ini dapat membahayakan proses operasi dan meningkatkan resiko
pasien. Perawat seharusnya menjaga jarak yang aman dan mematuhi prosedur atau protokol sterilisasi untuk mencegah kontaminasi silang. Dari saya cukup. Baik, terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Mungkin sudah cukup. Sebelum demikianlah sesi SCD pada hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin dari nontonnya bisa membacakan kesimpulan yang dirasakan dari SCD ini. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya membacakan kesimpulan dari diskusi kali ini. Yang pertama ada atau tidak familiar, yaitu standar precaution, di mana itu adalah tindakan yang bertujuan untuk mencegah penularan penyakit atau kontaminasi yang ditularkan melalui kontak dengan pasien. Selanjutnya ada CSSD atau Central Sterile Supply Department, yaitu instalasi rumah sakit yang menjadi koordinator dari suatu sistem kerja supply dan alat steril. Yang ketiga ada autoclave, yaitu mesin untuk membunuh atau mensterilkan alat yang menggunakan metode tekanan uap panas. Selanjutnya ada HEPA, yaitu alat penyaring udara yang bisa digunakan di ruang operasi. Selanjutnya ada perawat sirkuler, yaitu perawat yang bisa memenuhi segala kebutuhan yang tidak steril menjadi steril. Yang nomor 2 ada perbedaan dari precaution, sterilization, dan disinfection. Yang pertama ada precaution, yaitu pencegahan infeksi menular saat pelayanan terhadap pasien seperti menggunakan APD. Yang selanjutnya ada sterilization, yaitu penghilangan semua jenis mikroorganisme, bakteri atau virus yang terdapat dalam suatu benda. Yang ketiga ada disinfeksi, yaitu menghilangkan sebagian besar mikroorganisme patogen yang terdapat di benda. Nomor 3 ada standar tipe dari standar precaution, yaitu cuci tangan. Yang pertama ada cuci tangan, yang kedua ada alat pelindung atau APD, yang ketiga ada dekontaminasi perawatan pasien, yang keempat ada pengolahan limbah, yaitu reuse, dan recycle. Yang kelima ada pengendalian lingkungan untuk mencegah transmisi bakteri. Yang keenam ada penata laksanaan movement. Yang ketujuh ada perlindungan kesehatan petugas dari alat tajam atau jarum yang digunakan. Yang keempat, nomor 4 yaitu perbedaan dari sterilisasi dan disinfeksi. Perbedaan sterilisasi dan disinfeksi itu ada pada spora bakteri, di mana disinfeksi membunuh sel vegetatif tapi tidak membunuh spora, dan sterilisasi membunuh sel vegetatif dan membunuh spora. Yang kelima ada apa tipe dari sterilisasi dan prosedurnya. Tipe sterilisasi yang pertama ada sterilisasi suhu tinggi atau autoclave yang menggunakan uap tekanan tinggi. Yang kedua ada sterilisasi panas kering atau dry heat sterilization yang mengkondensasi sel atau mendenaturasi sel. Yang ketiga ada sterilisasi panas basah yang menggunakan uap tinggi di atas 100 derajat Celcius. Yang keempat ada metode kimia, yaitu etilen oksida, hidrogen peroksida plasma, dan asam parasetat atau asam perosiasetik konsentrasi rendah. Selanjutnya ada sterilisasi plasma, sterilisasi plasma, lalu sterilisasi suhu rendah atau low formaldehyde, yaitu mendisinfeksi lemari dan lain-lain. Contoh dari sterilisasi panas kering yang lain adalah pemijaran, yaitu memanaskan alat dengan bunsen sampai ujung bunsen memijar, dan pembakaran, yaitu memanaskan alat dengan bunsen tapi sampai ujung bunsen tidak memijar. Selanjutnya ada sterilisasi dengan oven, yaitu memasukkan alat ke oven dengan suhu di atas 100 derajat Celcius, dan insinerator, yaitu sterilisasi yang menggunakan suhu di atas 1800 derajat Celcius. Selanjutnya ada sterilisasi radiasi, yaitu menggunakan radiasi UV untuk tempat berkuman. Contoh kamar operasi bisa menggunakan air atau udara yang sudah terradiasi. Dan yang terakhir ada sterilisasi filtrasi untuk mensterilisasi bahan yang sensitif. Selanjutnya ada disinfektan. Golongan disinfektan ada 1 golongan aldehid, kedua adalah golongan guanid, 3 golongan sentrimid, 4 golongan
benzalkonium, 5 ada golongan etilen oksida, 6 ada golongan halogen. Disinfeksi menggunakan cara fisika, yaitu 1 merebus di mana menggunakan suhu 1000 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua ada pasteurisasi menggunakan suhu 600 derajat Celcius selama 15 menit. Yang ketiga ada radiasi non ionisasi, contohnya menggunakan radiasi sinar UV. Selanjutnya ada disinfeksi menggunakan cara kimia, yaitu yang pertama ada halogen. Contohnya adalah iodin klorin untuk membunuh mikroba atau antimikroba. Yang kedua ada bisphenol untuk mengontrol mikroba dalam tindakan operasi. Yang ketiga ada klorin untuk antimikroba spektrum luas, contohnya untuk mendisinfeksi air dan peralatan gigi. Tambahan, jika disinfektan tidak ditakar dengan baik, dapat menyebabkan iritasi, contohnya iritasi kulit, mata, dan sarafnya. Selanjutnya bagaimana cara untuk menggunakan nomor 7 adalah bagaimana cara untuk mencuci tangan dengan metode steril. Untuk mencuci tangan bedah, ada bahan yang harus disiapkan seperti air, sabun cuci tangan, handuk bersih atau tisu, dan tempat sampah. Persiapan yang harus diperhatikan sebelum mencuci tangan yaitu melepas perhiasan, melihat apakah tangan memiliki luka. Jika terdapat luka atau lesi, sebaiknya tidak dilanjutkan untuk mencuci tangan. Selanjutnya ada melipat baju sampai siku, dan posisi tangan lebih tinggi daripada pundak. Yang pertama, membuka keran air, lalu membasahi tangan dan lengan sampai 5 cm di atas siku, lalu membersihkan kuku menggunakan pembersih kuku di bawah air mengalir, lalu mengikat kuku jari pada masing-masing tangan selama 1 menit. Setelah itu, membilas tangan menggunakan air dan melumuri kembali tangan menggunakan kloreksi 4% untuk membersihkan tangan kiri dan kanan. Selanjutnya membilas tangan di bawah air mengalir sampai bersih, lalu lumuri kembali dengan kloreksi 4% pada tangan sampai pergelangan, dan mencuci tangan selama 1 menit. Selanjutnya bilas tangan di bawah air mengalir dan membiarkan air mengalir sampai ke siku, dan membiarkan air mengalir dari arah tangan sampai ke siku untuk mencegah kontaminasi. Selanjutnya nomor 8, bagaimana cara menggunakan dan melepas steril gowning dan gloving. Cara menggunakan yang steril gowning yaitu pertama, menggunakan gaun terlebih dahulu, di mana memasukkan 2 tangan tanpa menyentuh bagian luar, karena bagian luar gaun adalah bagian steril. Setelah itu meminta tolong asisten untuk mengikat dan memakaikan headcap, lalu menyesuaikan posisi tangan sesuai dengan tanda di bungkus sarung tangan yang telah disiapkan oleh asisten. Untuk melepasnya, ada 2 pendapat. Yang pertama, melepas handphone terlebih dahulu sebelum melepas gaun. Selanjutnya nomor 8, bagaimana cara menggunakan dan melepas steril gowning dan gloving. Yang pertama, untuk menggunakan gowning, memasukkan 2 tangan tanpa menyentuh bagian luar, dan meminta tolong asisten untuk merapikan atau mengikat serta memakaikan headcap. Lalu menyesuaikan posisi tangan sesuai dengan tanda di bungkus sarung tangan yang telah disiapkan oleh asisten. Untuk melepas ada 2 pendapat. Yang pertama, untuk melepas glove terlebih dahulu. Yang kedua adalah untuk melepas gaun terlebih dahulu, setelah itu melepas glove. Selanjutnya ada nomor 9, bagaimana aplikasi standar precaution, sterilisasi dan disinfeksi pada kasus yaitu standar precaution. Perawat A sempat mematikan air dengan tangan dan perawat A mengingatkannya untuk mencuci tangan kembali. Kemudian perawat A mencuci tangannya kembali. Yang kedua ada perawat A menggunakan steril gowning dan steril gloving dengan benar.
Yang ketiga adalah penerapan standar sterilisasi perawatan dan perawatan mengecek peralatan penempatan peralatan operasi kiriman dari CSSD yang telah disterilisasi dengan metode autoclave. Selanjutnya, mengecek fungsi alat penyaring udara dan penerapan standar disinfeksi. Saat operasi berlangsung, perawat tidak sengaja menyentuh kaki pasien, sehingga perawat sirkular meminta perawat segera menjauhi meja operasi dengan bigel dan sarung tangan steril. Itu segitu saja kesimpulan dari saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah sesi SGD pada hari ini. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan kata dalam memandu jalannya sesi SGD pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.